Teman-teman sekalian, perkenalkan, saya Priscilla Wauruntu selaku MC pada hari ini. Selamat datang di Panggung Demokrasi 2020. Panggung Demokrasi ini sebagai salah satu fasilitas untuk mengenal pasangan calon dari 12 organisasi di UMN. Dan pada hari ini kita akan mengenal pasangan calon dari HM Film. Langsung saja, silahkan masing-masing pasangan calon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dimulai dari paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih KPU. Sebelumnya selamat pagi semua, baik KPU dan para penonton sekalian. Perkenalkan, namaku Divani Putri Aurelia Sunyoto dari jurusan animasi angkatan 2019. Perkenalkan, aku sebagai calon ketua paslon urutan 1 dari organisasi HM Film. Selamat pagi semuanya untuk KPU dan teman-teman juga paslon 2. Perkenalkan, nama saya Karissa Arianto. Saya di sini sebagai calon wakil ketua paslon 1 HM Film Gen 3. Saya sendiri dari peminatan animasi tahun 2019. Silakan kepada paslon 2 untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya adalah Tiara Gabriela yang merupakan calon ketua dari pasangan nomor 2 untuk himpunan film. Saya sendiri dari jurusan film dan animasi angkatan 2019. Perkenalkan, nama aku Kelvin Handari. Aku dari film 2019. Dan aku sini sebagai calon wakil ketua paslon nomor 2. Baik, terima kasih kepada paslon 1 dan paslon 2 untuk perkenalannya. Baik, sekarang kita akan memasuki segmen pertama. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memaparkan visi misi serta program kerjanya dengan waktu 3 menit dan maksimal 5 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Ya, terima kasih KPU atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat pagi semuanya. Saya Karissa Arianto, calon wakil ketua dari paslon 1, akan menjadi perwakilan untuk menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah mewujudkan HM Film yang mampu membantu mahasiswa prodi film mengembangkan ilmu dan bakatnya dengan maksimal dan menghasilkan karya dan hal-hal baru yang bermanfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang perfilman dan animasi. Misi kami ada 3. Yang pertama adalah menjalankan HM yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan mahasiswi prodi film. Yang kedua adalah mendekatkan sosok HM Film kepada para mahasiswa dan mahasiswi prodi film. Dan yang ketiga adalah membantu mahasiswa mengembangkan diri dalam bidang akademis, organisasi, kreativitas, dan karakter. Untuk program kerja nanti akan disampaikan oleh ketua saya, Divani. Baik, terima kasih Sasa. Jadi untuk program kerja kami akan mengambil banyak program kerja yang memang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya dan telah dilaksanakan oleh HM Film sendiri. Salah satunya adalah MIP Works, Vaksin, Mafia, dan lain-lain. Nah, akan tetapi saya akan membahas beberapa tambahan atau hal-hal yang akan kami ingin perlakukan secara khususnya di tahun sekiranya kami menjabat. Yang pertama adalah program kerja baru yang disebut timeline bulanan, di mana tiap bulannya di feeds IG HM Film, kami akan mengepost kalender bulanan yang menandakan acara-acara yang penting ya dan dinilai bermanfaat oleh HM Film bagi mahasiswa dan mahasiswi prodi film. Nanti kami akan mereview keberhasilan dari program kerja baru ini melalui feedback yang masuk terutama via questionnaire online dan sosial media yaitu IG dari HM Film itu sendiri. Lalu untuk program kerja lainnya adalah konten prodi film di mana kami akan juga ingin mengadakan sebuah sharing yang berisi tentang
tentang gaya hidup di masing-masing jurusan, baik film atau animasi, agar para maba bisa mendapat insight lebih dalam mengenai kehidupan menjadi mahasiswa di prodi film. Lalu untuk program kerja pekan sinemasi, kami ingin menambahkan sebuah bincang antara narasumber animasi dan film, namun kali ini berfokus kepada melihat relasi yang berada di antara kedua jurusan dan bidang, sehingga mahasiswa dari kedua bidang dapat memiliki pemahaman antar bidang yang sedang tidak ia jalani, namun masih bisa nanti sekiranya berkolaborasi di masa depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 1. Kemudian sekarang saya persilakan nomor urut 2 untuk memaparkan visi misi serta program kerja dengan waktu 3 menit dan maksimal 5 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kami dari Paslon 2 akan menjelaskan visi misi serta proker yang akan kami laksanakan dalam 1 tahun ke depan. Yang pertama, visi kami adalah membantu mahasiswa film untuk aktif berdampak positif dan mewujudkan potensi diri serta lingkungan secara maksimal. Lalu selanjutnya misi akan dibacakan oleh Oke, untuk misi kami yang pertama itu menjadi organisasi himpunan yang bisa berdampak dan berkembang. Yang kedua, menjadi media aspirasi mahasiswa dan pemicu mahasiswa untuk bisa memunculkan potensi terbaiknya. Yang ketiga, mendekatkan hubungan mahasiswa baik terhadap sesama mahasiswa ataupun terhadap program studi dan kemahasiswaan. Untuk slogan dari kami sendiri yaitu bersama untuk bersatu. Mungkin untuk program kerja akan dibicara dulukan oleh ketua saya. Baik, selanjutnya untuk program kerja, beberapa program kerja kami lakukan sama seperti apa yang sudah dilakukan tahun lalu sebelumnya, namun mungkin ada beberapa perubahan di dalamnya, yaitu yang pertama, pengenalan prodi. Ini salah satu program yang akan dilaksanakan setiap awal semester dan diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang akan masuk ke dalam jurusan film dan animasi, dan ini akan dilakukan untuk bisa membantu mahasiswa baru bisa lebih mengenal program studinya dan juga organisasi yang ada di dalamnya. Lalu selanjutnya. Yang kedua ada pekan animasi. Itu merupakan perantara bagi mahasiswa untuk meningkatkan minat film melalui kompetisi, screening, seminar, dan lainnya. Mungkin di sini juga akan ditambahkan bukan hanya untuk film juga, melainkan juga sebagai anak-anak animasi yang juga mungkin bisa memberikan karya-karyanya dalam perlombaan dan juga seminar-seminar atau talk show yang dapat memberikan informasi ke depannya. Kemudian berikutnya ada. Lalu selanjutnya juga ada di Almanak 2. Dan di Almanak ini sama seperti tahun yang sudah dilaksanakan, ini merupakan salah satu acara yang dilakukan untuk media screening tugas karya mahasiswa animasi dan menjadi kegiatan mahasiswa animasi yang bisa berdiskusi antar setiap angkatan dan juga bisa bertukar pikiran antara mahasiswa animasi sehingga dapat membantu mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin sebelumnya kebingungan untuk melakukan tugas-tugas sebelumnya. Lalu ada juga yang terakhir. Ada MIP Awards, itu merupakan program yang bekerja sama dengan mata kuliah MIP, di mana hasil karya mahasiswa film yang sudah dibuat pada proyek MIP itu di-screeningkan dan juga akan diberikan awarding seperti Best Producer, Best PHB, dan lain-lain, juga untuk berguna untuk meningkatkan dan menghargai hasil-hasil karya dari mahasiswa film. Sekian program kerja dari paslon nomor 2. Terima kasih. Terima kasih, paslon 2. Selanjutnya, kita akan beralih ke segmen 2, yaitu debat calon ketua dan calon ketua. Pertanyaannya untuk calon ketua, masing-masing calon ketua, jika terpilih menjadi ketua HM Film nanti, sistem baru apa yang akan dilakukan untuk merangkul pengurus HM Film agar pengurus dapat memberikan usaha terbaiknya untuk HM Film ke depannya? Baik, kepada paslon 1.
Baik, kepada Ketua Paslon 1, silakan waktu yang diberikan 3 menit, waktu dimulai setelah Anda berbicara. Baik, sebelumnya terima kasih KPU atas waktunya. Jadi untuk dalam perihal untuk sistem baru apa untuk merangkul para anggota HM Film sendiri, saya akan lebih cenderung menerapkan satu adalah hubungan agar komunikasi saat bekerja dan menjalankan prodi dan menjalankan program kerja akan dapat mendapat hasil yang maksimal dan akan lebih cepat mendapatkan feedback. Yang pertama adalah hubungan antar saya para BPH dengan para anggota sendiri dan juga antara para anggota HM Film secara keseluruhan. Karena sebagai penyelenggara inti dari program-program kerja, maka kami memerlukan sebuah hubungan yang kuat agar bisa saling mengkoreksi dan berkoordinasi, juga membackup seandainya terjadi sesuatu yang berada di luar perkiraan kami. Lalu, kemudian kami juga akan memprioritaskan untuk memahami kondisi tiap anggotanya. Hal ini kembali lagi untuk dapat membackup seandainya terjadi worst case skenario yang tidak kami harapkan. Lalu, hal lain yang juga kami perlukan adalah feedback dari para mahasiswa sendiri. Mengapa? Karena tentunya walaupun dari tiap anggota tentu bisa berusaha saling melengkapi dan baik kekurangan dan kelebihan masing-masing, tentu kami juga memerlukan feedback dari mereka yang akan merasakan program kerja kami. Sehingga tidak hanya dapat diharapkan dapat meningkatkan kerja kami dan para anggota lainnya, dengan feedback yang ada, tentu secara profesional kami akan dapat lebih berusaha untuk memenuhi kebutuhan baik para mahasiswa dan mahasiswi prodi film. Lalu, untuk sebagai kesimpulannya, saya akan lebih mementingkan kepada hubungan karena tentunya dalam berorganisasi, komunikasi merupakan sesuatu yang penting, baik antara para anggota maupun dari BPH ke anggota dan para penyelenggara ke para mahasiswa dan mahasiswi prodi film. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kepada Ketua Paslon 2, silakan untuk menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, supaya bisa memberikan dan membuat setiap anggota himpunan film untuk bisa bekerja secara maksimal, kurang lebih saya akan mengadaptasi dan juga belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh angkatan atau gen sebelumnya, yaitu melakukan evaluasi dan juga melakukan FGD. Menurut saya hal ini sangat penting karena setiap evaluasi dan juga acara-acara yang diperuntukkan untuk membuat setiap anggota himpunan dan pimpinan himpunan berkumpul, itu merupakan salah satu waktu di mana kami bisa mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, supaya bisa melakukan setiap pekerjaan dan juga program kerja yang menjadi list itu menjadi sebuah apa yang bisa diberikan lebih baik. Maksud saya di sini, kalau misalkan kami bisa membicarakannya lebih baik, misalkan mungkin ada kekurangan sebelumnya, maka mungkin kami sebagai anggota bisa saling memberikan kritik dan saran apakah yang harus dilakukan supaya setiap program kerja yang harus dilakukan bisa dilakukan secara maksimal seperti sebelumnya. Mungkin untuk tambahan sebelumnya, akan ada forum, maksudnya mungkin atau seperti Google Form, mungkin demikian untuk lebih simpelnya, dan bisa dilakukan secara anonim bagi setiap anggota himpunan film, supaya misalkan mungkin ada kritik dan saran yang mungkin kurang atau tidak bisa diberikan secara langsung, bisa kami evaluasikan ketika nanti berkumpul kembali. Mungkin bisa saya perjelas kembali. Maksud saya di sini,
akan diberikan forum yang bisa membantu orang-orang untuk memberikan pendapatnya atau kritik dan sarannya tanpa harus memikirkan apakah ada rasa yang kurang enak atau tidak. Karena di sini saya ingin menekankan soal profesional dan kekeluargaan supaya pekerjaan yang dilakukannya bisa dilakukan dengan baik dengan bantuan setiap orang-orang di sekitarnya juga. Karena evaluasi juga berarti bermaksud akan membutuhkan pendapat anggota-anggota himpunan lainnya untuk bisa menjalankan program kerja dengan baik. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah debat calon wakil ketua dengan calon wakil ketua. Pertanyaannya yaitu, bagaimana Anda akan melaksanakan peran sebagai wakil ketua apabila ketua Anda sedang tidak ada? Kepada wakil ketua paslon 1, silahkan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Selamat pagi KPU, untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Sebagai wakil ketua, saya akan menggantikan posisi ketua saya tentu saja, terutama untuk berbicara kepada anggota-anggota saya tentang situasi yang terjadi. Saya akan mengkomunikasikan apa adanya agar nantinya anggota juga memiliki pengertian terhadap ketua dan posisi situasi yang sedang terjadi. Lalu kemudian saya sambil membuat anggota saya juga memahami situasi, saya juga akan tetap berusaha untuk mengontak ketua saya. Tapi sebelum untuk mencegah hal tersebut, untuk mencegah kekacauan terjadi, saya akan selalu berkomunikasi kepada ketua saya tentang apa saja yang terjadi, sehingga seluruh beban yang dipegang oleh ketua itu juga diketahui oleh saya sebagai wakil ketua, sehingga di saat kondisi darurat di mana ketua sedang berhalangan atau sedang tidak bisa hadir atau dalam situasi lainnya di mana ketua tidak bisa ada, maka saya bisa menggantikan posisi tersebut dengan baik. Cukup sekian jawaban dari saya. Mungkin untuk menyimpulkan kembali, saya akan mengkomunikasikan kepada anggota saya tentang situasi yang terjadi sehingga kondisinya juga lebih bisa terkendali, dan sambil menunggu juga saya akan mencoba untuk mengontak ketua saya tentang keberadaan dia dan kondisi dia. Tapi untuk sebelumnya, untuk mencegah hal tersebut terjadi, saya juga akan terus berusaha untuk update apa yang sedang dialami oleh ketua saya, sehingga saya juga tidak akan ketinggalan tentang apa saja yang sedang terjadi di lingkungan HM. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Wakil Ketua Paslon 2, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mungkin jawaban dari saya tadi, jika ketua saya tidak ada kabar atau mungkin saya hormati posisinya,
sudah jelas, saya akan pasti menggantikan posisinya sementara sebagai ketua saya, karena itu merupakan pekerjaan dari wakil, dan juga kunci utama yang dipaparkan juga benar, itu komunikasi. Sebelumnya, mungkin untuk antisipasi sebelumnya, saya akan berusaha berkomunikasi dengan ketua saya sendiri, bagaimana pembagian tugasnya atau flow-nya agar lebih jelas kembali, sehingga jika terjadi sesuatu yang mendadak seperti ketua saya ada kabar atau mungkin sakit, jadi saya bisa langsung menggantikan posisi kerjanya. Itu juga berlaku untuk komunikasi pada para anggota-anggota HM untuk berikan situasi kondisinya agar mereka juga tahu apa yang terjadi, dan juga selalu meningkatkan komunikasinya agar kita selalu mendukung kepercayaan, karena di sini kita juga bukan sendiri, kita adalah satu keluarga yang HM Film, karena prinsip pertama kita itu yaitu profesional dalam kekeluargaan. Jadi kesimpulannya mungkin dari saya akan selalu menjalin komunikasi dengan baik, dan juga selalu berhubungan dengan ketua saya sendiri secara profesional, dan juga dalam pembagian tugasnya supaya lebih jelas. Mungkin itu paparan dari saya sebagai wakil ketua. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki segmen 3, yaitu adu argumen antara paslon. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan 1 menit. Waktu dihitung ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih KPU. Jadi saya akan bertanya kepada ketua paslon 2. Sekiranya tadi kan di jawaban Anda menyebutkan perihal FGD sebagai metode untuk mendapatkan feedback. Nah, pada hal ini saya ingin bertanya, sekiranya FGD yang akan Anda selenggarakan untuk mendapatkan feedback secara efektif itu bagaimana ya? Karena melihat tentunya FGD itu akan FGD yang Anda sebutkan tuh masih belum terlalu kelihatan. Nah, sekiranya eksekusinya akan bagaimana? Apakah nanti akan diikuti oleh banyak mahasiswa dan banyak pihak sehingga menjadi lebih mirip seperti forum terbuka, atau hanya akan diikuti oleh para anggota dan orang-orang tertentu saja sehingga bersifat lebih tertutup dan internal? Sekiranya hal itu dan hal-hal lainnya bisa lebih diperjelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, silakan kepada paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu menjawab 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari paslon 1. Untuk menanggapi apa yang sudah ditanyakan soal FGD yang sebelumnya sudah saya singgung, FGD di sini saya maksudkan untuk lebih cenderung ke arah internal, karena di sini bertujuan untuk lebih mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan oleh anggota himpunan film, dan juga untuk melatih dan meningkatkan kembali rasa kegiatan berorganisasi tersebut. Maksud di sini supaya FGD ini lebih efektif untuk anggota-anggota himpunan film. Namun ini tidak menutup kemungkinan untuk mengundang orang lain dalam FGD di sini, atau mungkin bekerja sama dengan organisasi lain, ataupun mungkin mengundang orang-orang yang bisa membantu berjalannya FGD lebih baik. Dan di sini juga akan diperjelas dan mungkin lebih didetailkan ketika mungkin FGD ini berjalan pada kegiatan organisasi sebelumnya. Mungkin kurang lebih seperti demikian untuk garis besarnya. Semoga ini dapat menjawab apa yang sudah ditanyakan sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 1, boleh memberikan pertanyaan atau argumen kepada paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan 1 menit, waktu akan dihitung setelah Anda berbicara.
Baik KPU, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan lebih minta untuk diperjelas lagi mengenai pihak lain selain para anggota yang akan terlibat dalam SJD, karena melihat tentu saja Anda memiliki banyak pilihan untuk melibatkan pihak-pihak lainnya. Apakah pihak-pihak tersebut juga nanti akan meliputi dari pihak mahasiswa dan mahasiswi yang menjadi para penikmat dari program kerja Anda sendiri, ataukah dan sekiranya iya, bagaimana Anda menentukan orang tersebut layak atau tidak, atau perlu atau tidak masuk ke dalam SJD yang Anda selenggarakan. Sekian dari saya. Baik, kepada paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab. Pertanyaan dari paslon nomor urut 1, waktu menjawab 3 menit, waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Jika bertanya soal mungkin kurang lebih maksudnya kan berarti siapa yang bisa dan boleh untuk mengikuti FGD. Nah, menurut kami kalau misalkan untuk soal siapa, ini tidak menutup kemungkinan siapapun bisa mahasiswa maupun dosen ataupun mungkin pihak-pihak yang ada dari luar. Dan soal mungkin tadi soal mahasiswa apa batasannya, di sini FGD di sini saya tekankan mungkin ini tidak hanya untuk meningkatkan evaluasi ataupun melatih skill kritis ataupun FGD dari pihak organisasi himpunan film, maaf maksudnya. Dan ini pun bisa menjadi salah satu kegiatan untuk melatih skill ataupun FGD bagi organisasi yang pihak yang lainnya juga, maksud saya di situ. Jadi kalau misalkan soal mungkin mahasiswa organisasi lain juga bisa, karena asal ada kesepakatan antara dua pihak, baik organisasi yang akan menjadi tamu ataupun setiap anggota organisasi himpunan film bisa mengikuti FGD tersebut, karena lebih baik tidak ada salahnya untuk bisa mengambil kesempatan untuk melatih skill berorganisasi yang ada. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang saya akan kurang lebih menanyakan kepada paslon 1 soal program kerja. Mungkin lebih tepatnya, apakah menurut kalian program kerja yang sudah dilakukan tahun lalu merupakan program kerja yang sudah cukup, atau bahkan mungkin kurang, atau terlalu banyak, atau mungkin ada hal yang membuat kalian berpikir untuk menambahkan program kerja baru seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu menjawab 3 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih KPU dan terima kasih atas pertanyaannya kepada calon ketua paslon nomor 2. Jadi sebelumnya mungkin saya akan perlu menekankan fakta bahwa proker terkhususnya dari tahun lalu adalah sebuah proker yang dibuat untuk dijalankan secara offline. Akan tetapi kita perlu melihat fakta bahwa tahun ini terjadi sebuah pandemi yang tentu di luar dugaan kita dan mengubah banyak aspek dari kehidupan kita. Salah satunya adalah fakta bahwa banyak kegiatan yang harusnya dilaksanakan secara offline
tidak dapat dilaksanakan atau harus dialihkan kepada online. Salah satunya adalah program Mafia dari yang harusnya diselenggarakan oleh HM Film tahun ini sendiri. Nah, untuk hal ini saya dapat berkata bahwa terkhususnya untuk program kerja tahun lalu saya tidak dapat secara mentah-mentah melihat menilai secara langsung apakah program ini berhasil atau tidak, karena melihat bagaimana corona sendiri menjadi sebuah faktor yang sangat besar dan mempengaruhi banyak aspek dari penyelenggaraan program kerja itu sendiri. Sehingga dalam hal ini saya akan melihat bagaimana adaptasi yang telah dilakukan oleh beberapa program. Tentunya kalau misalnya kita melihat Mafia yang gagal, yang tidak dapat dilaksanakan, melihat perubahan dari offline kepada online, tentunya banyak orang dapat menilai hal ini gagal. Namun di mata saya, ini merupakan sebuah keputusan yang tepat, melihat adanya keputusan MSBB dan himbauan-himbauan dari pemerintah. Sehingga dalam hal ini saya tidak dapat mengatakan bahwa tahun lalu terdapat program kerja yang gagal. Dengan Mafia sebagai contoh yang saya tadi sebutkan tadi. Akan tetapi saya juga perlu memuji banyak program yang dapat dialihkan secara online, salah satunya Almanak, dan dapat dikatakan berhasil, terutama melihat Almanak sendiri merupakan sebuah program yang baru. Walaupun memang dapat dikatakan sebuah gabungan dari screening-screening yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, saya dapat mengatakan bahwa menurut saya program kerja yang telah dilakukan oleh HM Film generasi sebelumnya sudah dilaksanakan dengan baik, melihat bagaimana terdapat faktor-faktor tidak terduga yang dengan pengaruh yang besar seperti corona sebagai salah satu contohnya yang mengubah banyak aspek dan gaya hidup dari kita sendiri, dan mereka berhasil beradaptasi dan melaksanakan sebuah keputusan yang saya nilai menaati peraturan-peraturan dan himbauan-himbauan pemerintah, namun tetap juga sambil berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan program itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, silakan kepada paslon nomor urut 2, boleh memberikan pertanyaan atau argumen kepada paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit, waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan terima kasih untuk jawabannya. Lalu kalau misalkan seperti yang sudah dikatakan oleh Anda sebelumnya, bahwa mungkin program kerja tahun lalu dan program kerja tahun ini cukup berbeda karena banyak hal baru yang harus dilakukan. Lalu kalau misalkan seperti demikian, apakah menurut kalian perlu ada pertemuan dengan anggota atau BPH Gen sebelumnya, atau mungkin perlunya ada pihak ketiga atau pihak luar untuk membantu soal berdiskusi soal program kerja yang berbeda dari tahun sebelumnya? Apakah hal ini menjadi hal penting untuk berdiskusi bersama mereka atau berbicara dengan mereka? Kalau misalkan penting, apakah sudah memiliki gambaran atau bentuk diskusi yang seperti apa agar pembicaraan antar berbeda gen ini menjadi efektif, karena kan ini akan bergantung pada program kerja selanjutnya. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu menjawab 3 menit, waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada paslon 2 dan KPU. Jadi untuk pertanyaan Anda, saya dapat menjawab dengan lantang bahwa iya, kita memerlukan evaluasi dan diskusi dengan para senior kita. Karena pertama, mereka sendiri tentunya orang-orang yang lebih berpengalaman dan sudah lebih mengetahui bagaimana cara kerja yang seharusnya daripada kita yang terbilang merupakan sangat muda dan sangat pemula di bidang ini. Sehingga dari pengalaman-pengalaman mereka, kita dapat memperoleh bahan evaluasi
yang nantinya dapat kita kembangkan, dan sekiranya ada kesalahan atau hal yang perlu dikoreksi, kita dapat memperbaikinya di tahun kita untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa sekiranya kita berdiskusi akan lebih cenderung ke model sharing, melihat bahwa pengalaman di sini merupakan kunci yang penting, karena seperti yang sudah saya sebutkan dan Anda setujui tadi, bahwa situasi ini merupakan situasi yang baru, dan tentunya perlu memiliki banyak penyesuaian melihat bagaimana kita untuk pertama kali menghadapi pandemi global seperti ini. Lalu, untuk perihal pandemi kembali, saya perlu menekankan bahwa kita sendiri masih belum memiliki kepastian apakah nanti ke depannya akan menjadi sistem perkuliahan yang masih online atau kita akan sudah kembali offline. Oleh karena ini, hal ini pula menurut saya kita perlu menyiapkan dua rencana sekiranya kita dapat kembali ke sistem perkuliahan offline, karena tentunya kita nanti akan memasuki masa peralihan. Dan masa peralihan ini sendiri juga telah dihadapi oleh senior kita, karena tiba-tiba mereka dihadapi dari sebuah situasi di mana sebuah rencana dan program-program kerja yang akan dilaksanakan secara offline tiba-tiba menjadi harus secara online atau dibatalkan. Oleh karena ini, dalam pandangan saya, insight dari mereka yang telah mengalami masa peralihan ini, walaupun nantinya akan berbeda, tetaplah penting, karena dari sini kita akan dapat mendapat pengalaman dan evaluasi dari mereka, sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sekiranya mereka lakukan, dan dapat melaksanakan program kerja yang lebih baik atau lebih memuaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke segmen 4, di mana pada segmen ini saya mempersilahkan kepada audiens jika ingin bertanya, baik kepada paslon 1 atau paslon 2, atau bahkan keduanya, saya persilahkan untuk bertanya. Kalian bisa menggunakan fitur raise hand, dan nanti saya akan mempersilahkan. Baik, jika tidak ada, saya akan memberikan pertanyaan. Pertama, bagaimana cara Anda meningkatkan kepedulian mahasiswa bahwa berorganisasi itu penting? Kepada paslon nomor urut 1, dipersilakan untuk menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih KPU. Jadi untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa sendiri, fokus saya adalah untuk meningkatkan kedekatan dan sosok HM itu sendiri dan memperkuat sosok HM itu sendiri, kesan sosok HM kepada para mahasiswa dan mahasiswi prodi film. Mengapa? Karena menurut saya pertama saya perlu meningkatkan awareness bahwa prodi film merupakan sebuah prodi yang berada di bawah naungan HM Film, sehingga HM Film memiliki kewajiban dan wewenang untuk dapat membantu mereka menjalani kehidupan perkuliahan yang dapat lebih mudah. Dengan hal ini, sehingga diharapkan HM Film dapat didekatkan sosoknya kepada para mahasiswa, sehingga para mahasiswa dapat lebih mau mengandalkan HM Film, dan alhasil juga diharapkan dapat lebih aktif berorganisasi, melihat bagaimana organisasi-organisasi yang berada terkhususnya di prodi film terbanyak yang berada di bawah naungan HM Film sendiri. Sekian dari saya, sekiranya wakil saya ingin menambahkan.
Mungkin saya mau menambahkan sedikit bagian mendekatkan kepada mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa baru. Nantinya di Prodi Film kita akan mengadakan sesi sharing, tentunya akan diadakan sesi sharing yang akan menceritakan bagaimana pengalaman kakak kelas dan dunia perkuliahan lainnya. Nah, dari sini, dari sharing-sharing yang diberikan, mungkin juga dapat menyalakan semangat yang ada dalam maba ini, bahwa emang organisasi itu emang penting dan memang berguna untuk mereka, sehingga nanti saat mereka menjalani kuliah mereka juga sadar untuk ikut aktif dan ikut aktif dalam berorganisasi, karena berorganisasi sendiri itu sangat penting untuk meningkatkan soft skill mereka dan kemampuan mereka dan koneksi mereka dan hal-hal yang lainnya yang tentunya baik untuk mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Berarti sebagai kesimpulan dalam pandangan kami akan lebih fokus kepada sharing dan mendekatkan sosok HM Film itu sendiri dengan harapan dan tujuan utama untuk meningkatkan semangat dan pemahaman dari para mahasiswa itu sendiri agar dapat mau lebih aktif dalam berorganisasi dan mereka dapat sadar seberapa pentingnya berorganisasi itu sendiri bagi kehidupan perkuliahan mereka. Sekian dari saya dan wakil saya, terima kasih. Baik, kepada paslon 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Untuk menjawab yang pertanyaan sebelumnya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa mahasiswa atas pentingnya berorganisasi, menurut saya pertama mahasiswa harus mengetahui dulu jika ada organisasi yang menjalankan program kerja di jurusan film dan animasi. Jadi di sini akan ditekankan dahulu untuk memperkenalkan himpunan film dan juga organisasi lainnya kepada mahasiswa, dan juga membuktikannya lewat program kerja yang akan dilakukan. Maksudnya di sini selain lewat secara verbal ataupun secara memberitahunya lewat media sosial ataupun lewat apapun yang bisa menjadi media untuk memperkenalkan program kerja yang ada, di situ pun akan dikenalkan secara pelan-pelan, kurang lebih mungkin saya akan menggunakan kata tersebut, bahwa program kerja tersebut dijalankan dan didukung oleh organisasi di belakangnya. Kurang lebih seperti demikian. Mungkin wakil saya akan menambahkan sesuatu. Mungkin aku akan tambahin sedikit saja. Benar, itu pengalaman itu penting. Mungkin akan ada juga sesi sharing dari para kakak-kakak tingkat yang mungkin lebih berpengalaman. Mungkin terutama di bidang film dan animasi tentunya. Mungkin seperti mereka menjelaskan bagaimana pengalaman mereka selama kuliah di UMN, mahasiswa film, bagaimana proses mereka berkembangnya. Karena itu juga merupakan salah satu yang dapat kita jadikan acuan untuk semakin lebih berkembang dan juga berkarya tentunya. Mungkin sekian dari saya. Oke, baik. Kurang lebih seperti demikian karena memang benar sejujurnya sharing dengan kakak tingkat juga sangat membantu, dan dari pengalaman kami juga dengan berbicara dengan kakak tingkat ataupun hasil dari sharing-sharing tersebut membantu kami untuk mengenal organisasi yang ada. Demikian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya tadi ada yang raise hand ya? Maaf, KPU, gimana? Tadi sebelumnya saya lihat saudara George ya, sempat raise hand. Apakah ingin bertanya atau? Oh, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya.
program kerja apa saja yang akan menjadi proker utama kalian, dan tujuan dari proker tersebut, dan inovasi apa yang kalian bawa dari proker generasi sebelumnya. Waktu yang diberikan 3 menit. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu akan dihitung ketika Anda berbicara. Baik, sebelumnya terima kasih KPU atas kesempatannya. Jadi dalam hal ini, dan sebenarnya saya tadi saat membacakan proker, saya sudah membacakan, saya hanya membacakan inovasi-inovasi yang akan saya bawa. Sehingga dalam hal ini saya akan membacakan ulang dan mungkin akan lebih saya perjelas. Tentunya ada program-program sebelumnya seperti Mafia dan Study Visit yang sempat tidak dilakukan karena masalah-masalah peralihan dari offline ke online. Sehingga dalam hal ini mungkin fokus kami untuk kedua program kerja itu adalah untuk bagaimana cara agar program tersebut sekiranya tujuannya dapat tercapai walaupun kita harus melaksanakannya secara online. Sekiranya pada masa jabatan sekiranya saya terpilih nanti akan tetap akan terselenggara secara online perkuliahan ini. Lalu kedua yang akan saya sorot adalah program-program yang tadi sudah saya bacakan, yaitu pertama timeline bulanan, di mana program kerja ini merupakan program kerja baru, di mana tiap bulannya di feeds IG, HM Film akan mempost sebuah kalender yang berisi acara-acara yang bermanfaat bagi para mahasiswa dan mahasiswa prodi film, dan dianggap penting dan dapat meningkatkan berbagai bidang dari para mahasiswa itu sendiri tiap bulannya. Lalu acara ini bertujuan agar para mahasiswa dan mahasiswa prodi film dapat mengatur jadwal mereka dari jauh-jauh hari sehingga mereka dapat mengikuti acara-acara tersebut secara maksimal tanpa mengganggu aktivitas perkuliahan mereka. Karena tentunya dari pandangan saya nantinya hal ini akan perkembangan pribadi akan menjadi sesuatu yang tentunya akan kembali ke pribadi masing-masing sehingga kami hanya dapat membantu. Tapi tidak sekedar kami lepas tangan karena nantinya kami akan tentunya menilai feedback yang masuk terutama dari kuesioner, G-Form atau dari media sosial yaitu IGHM Film sendiri. Lalu dari konten prodi film dan bahkan sinemasi tentunya sudah saya bacakan yang tentunya sudah saya sebutkan tadi dan wakil saya sebutkan, yaitu untuk sharing kehidupan perkuliahan dan sharing dari industri animasi dan film sendiri sehingga keduanya bisa memiliki lebih insight dan dapat berkolaborasi ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah wakil saya ingin menambahkan? Silakan. Dari saya tidak ada tambahan, cukup. Baik, sekiranya untuk kesimpulan, inovasi yang akan saya bawa adalah program-program kerja baru yang timeline bulanan. Lalu ada juga penyesuaian untuk program-program yang sekiranya dianggap lebih ideal secara offline kepada online sehingga tujuan tetap tercapai, dan konten prodi film dan bahkan sinemasi yang akan lebih berfokus kepada sharing di acara-acara talk show maupun sesi-sesi sharing ataupun sesi-sesi yang sekiranya ingin bertujuan untuk memberikan insight kepada para maba dan mahasiswa lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada paslon nomor urut 2, saya persilakan untuk menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk menanggapi sebelumnya soal program kerja apa yang mungkin bisa menjadi program kerja utama tahun ini, mungkin kami akan lebih menekankan pada program kerja seperti pengenalan prodi.
Hal ini dimaksudkan karena program kerja ini merupakan program kerja yang menjadi jembatan utama untuk mahasiswa baru untuk bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang akan mereka lakukan di jurusan film dan animasi. Dan mungkin sama seperti tahun-tahun sebelumnya, program kerja ini akan dilakukan seperti demikian untuk mengenalkan banyak hal pada mahasiswa baru. Namun yang akan kami tambahkan adalah ketika program kerja ini akan lebih menekankan dan lebih mendalami soal perkenalan antara perbedaan apa itu film dan apa itu animasi. Karena seperti yang sudah kami lihat sebelumnya, mungkin ini menjadi salah satu evaluasi di mana ketika pemilihan jurusan antara film dan animasi yang dilakukan mungkin lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 5 bulan setelah masuk perkuliahan, masih banyak mahasiswa yang terasa bingung dan juga tidak tahu apakah lebih baik memasuki jurusan animasi atau jurusan film. Tentunya mungkin di sini juga memang sudah dibantu oleh pihak kampus juga, yaitu untuk lebih mengenalkan apa itu animasi dan apa itu film. Namun kami di sini akan membantu pada sesi sharing-sharing dalam kakak tingkat ataupun mungkin penambahan acara-acara yang dilakukan dalam animasi atau film, baik seperti mungkin juga menekankan bahwa ada acara-acara yang dapat membantu mereka untuk memilih apakah harus animasi ataupun film sebelumnya. Dan kurang lebih nanti juga akan ditambahkan seperti penjelasan seperti mungkin kayak yang sudah dilakukan tahun lalu, banyak acara seperti Almanak atau MIPO Awards ataupun Imago yang akan menjelaskan apa itu mereka dan juga bisa mengingatkan kepada mahasiswa baru supaya mereka bisa mengikuti acara tersebut dan bisa mengetahui apa yang harus mereka pilih, baik animasi ataupun film. Itu kurang lebih seperti demikian program kerja utamanya. Namun tetap saja program kerja yang lain akan menjadi prioritas kami juga, supaya setiap program kerja yang sudah dibuat ataupun akan dilaksanakan akan terjalankan secara maksimal dan semua bisa berjalan dengan baik. Mungkin wakil saya akan menambahkan sesuatu. Dari saya sudah cukup. Terima kasih. Oke, demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang ingin kalian ubah dari himpunan dan jurusan Anda? Mengapa kalian ingin mengubah hal tersebut? Dan dengan cara apa kalian mengubah hal tersebut, khususnya untuk calon ketua? Waktu yang diberikan 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan dahulu kepada paslon 1. Baik, sebelumnya terima kasih KPU. Dalam jawaban saya ini saya akan berfokus tentang perubahan yang akan saya lakukan secara keseluruhan, yaitu yang pertama secara keseluruhan dari HM Film sendiri saya ingin lebih mendekatkan soal citra dan sosok dari HM Film itu sendiri, sehingga para mahasiswa bisa menjadi lebih aware dan menjadi lebih tidak sungkan dalam tanda kutip untuk memberikan aspirasinya kepada HM Film agar mereka dapat merasa agar HM Film dapat menjadi sebuah sosok yang bisa lebih semakin diandalkan oleh mereka. Karena dari yang saya lihat sepanjang tahun ini dan saya dari jabatan The Crew saya adalah bahwa sosok HM Film sendiri ini tidak jarang mendapatkan feedback dalam bentuk medsos, padahal medsos ini sendiri merupakan sebuah media yang banyak dipakai oleh para mahasiswa-mahasiswa sendiri. Oleh karena ini, dengan diharapkannya lebih dekatnya sosok kita dari HM Film sendiri
misalnya yang dapat dieksekusinya, misalnya melalui lebih sering mengepost di akun Insta dan media sosial lainnya, diharapkan mahasiswa dapat menjadi lebih aware terhadap tujuan dari HM Film sendiri, yaitu untuk membantu dan menaungi mereka. Karena dengan itu barulah HM Film dalam pandangan saya dapat bekerja dengan maksimal dan lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, sekiranya wakil saya ingin menambahkan. Mungkin saya mau menambahkan sedikit tentang kedekatan antara HM Film dan mahasiswa ini sendiri. Jika memang benar terjadi, tentu akan sangat memudahkan untuk program kerja lainnya untuk berjalan. Dan apabila mahasiswa juga ikut aktif dalam melihat situasi yang terjadi di HM Film ini, tentu mereka juga bisa dan sangat boleh untuk memberikan saran tentang program kerja baru apa yang mungkin bisa direalisasikan sesuai dengan masalah yang mereka rasakan sekarang. Mungkin seperti itu sedikit tambahan dari saya. Baik, berarti sebagai kesimpulan dari kami Paslon 1 adalah kami ingin mendekatkan sosok dari HM Film itu sendiri, sehingga program kerja dan hasil kerja kami kepada target utama kami, yaitu para mahasiswa dan mahasiswi prodi film, diharapkan dapat lebih maksimal dan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka melalui kedekatan, karena diharapkan feedback dan hal-hal lain yang masuk dari mereka dapat dipergunakan untuk memperbaiki hasil kerja kami ke depannya. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mempersilakan Paslon 2 untuk menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Kurang lebih untuk sebelumnya sebagai apa yang ingin dirubah dari yang sebelumnya, kurang lebih mungkin sama seperti apa yang sudah disinggung oleh paslon 1, maaf, karena memang mungkin ini yang menjadi salah satu masalah atau sebuah masalah utama yang paling mudah untuk dilihat, soal mungkin organisasi yang kurang dikenal oleh mahasiswanya, ataupun mungkin maksudnya kurang tidak banyak yang ingin mengetahui apa yang terjadi dalam organisasi himpunan film, sehingga secara internal mungkin apa yang mau dirubah adalah untuk bisa mengenalkan lebih dalam soal himpunan film, dan juga bisa menjadi jembatan antara hubungan antar jurusan. Maksud saya di sini mungkin kadang suka terlihat antara mahasiswa jurusan animasi dan juga film kurang mengetahui apa yang terjadi antar sebelumnya, padahal keduanya sama-sama merupakan salah satu naungan prodi film dan animasi. Dan mungkin secara eksternal juga saya ingin bisa menambahkan soal adanya kerjasama dengan organisasi lain. Maksud saya di sini mungkin bisa untuk saling mendukung, terutama mungkin dalam satu fakultas seperti Fakultas Seni dan Desain, seperti kepada HMDKV ataupun juga arsitek, supaya sesama fakultas seni dan desain bisa saling mengenal apa yang terjadi, sehingga di sini mahasiswa dan juga organisasi bisa menjalankan perkuliahannya dengan mengetahui apa yang terjadi juga di sekitarnya. Kurang lebih seperti demikian. Mungkin wakil saya akan menambahkan sesuatu. Mungkin aku tambahin dikit aja. Untuk menekannya lagi tadi, mungkin benar untuk lebih mengenalkan organisasi film, mungkin juga bisa dilakuin dari media sosial seperti yang Instagram. Mungkin akan lebih bisa disebarluaskan, atau misalkan menggunakan desain-desain lebih bisa menarik perhatian mereka agar bisa lebih mengenal apa itu HM Film, apa aja pekerjaannya, program kerja lain-lainnya. Itu juga berguna untuk lebih meningkatkan semangat para mahasiswa untuk juga lebih mau ikut bergabung dengan organisasi, baik dalam di film ataupun di
organisasi di lainnya. Mungkin tambahan dari saya cukup. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Untuk kalian berdua dari masing-masing paslon, mengapa mahasiswa jurusan film dan animasi harus memilih Anda sebagai ketua dan wakil dari HM Film? Bagian selanjutnya, saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, jadi untuk menjawab pertanyaan dari KPU, tentu saya akan perlu menekankan bahwa saya tentunya merupakan seorang pemula dan baru di dunia perorganisasi kuliah di tingkat ini. Melihat saya sendiri juga baru tahun kemarin baru tahun kemarin menjadi seorang maba dan baru masukin semester 3 saat ini. Akan tetapi dalam hal ini saya juga dapat berkata bahwa saya dapat berkata bahwa saya akan belajar dengan cepat dari kesalahan saya dan saya dapat beradaptasi dan juga saya akan siap untuk memberikan 100% dari usaha saya kepada HM Film melihat tanggung jawab yang telah saya berikan tentu saja tidak akan dapat saya buang begitu saja karena saya sudah menyanggupi posisi saya sebagai calon ketua. Sekiranya saya terpilih sebagai ketua, saya berani berkata bahwa saya akan memberikan usaha saya semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan meningkatkan apa yang ada dari program kerja sebelumnya dan HM Film itu sendiri sehingga dapat membantu dari mahasiswa sendiri untuk lebih menjalani kehidupan perkuliahan sebagai dengan maksimal. Karena dalam hal ini juga saya merupakan seorang mahasiswa sehingga dalam hal ini saya akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi para mahasiswa yang berada di bawah naungan Prodi Film sendiri. Sekian dari saya yang dapat saya katakan dengan waktu yang terbatas ini. Wakil saya, selaku dan dapat saya persilahkan. Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama dengan apa yang sudah dikatakan oleh ketua saya, Nivani, bahwa jika saat ini kita kepilih, tentu saja kita akan melakukan apa yang kita bisa semampu kita, sehingga hanya dengan itu saja kita akan berusaha semaksimal mungkin. Sekian tambahan dari saya. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon 1. Saya persilakan kepada paslon 2 untuk menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya di sini juga mungkin saya akan sambil mewakilkan apa yang akan dikatakan wakil saya. Yang pertama, jelas kami adalah pasangan calon yang tidak sempurna dan kami tidak berjanji kami tidak akan melakukan kesalahan. Jadi mungkin saja mungkin ada beberapa kesalahan yang kami lakukan, tapi baik saya maupun wakil saya, kami percaya bahwa apapun tanggung jawab yang sudah diberikan, jika kalian memilih kami akan melakukan yang terbaik dan akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak melakukan kesalahan, dan meskipun mungkin terjadi kesalahan, kami akan bertanggung jawab dan juga akan melaksanakan apa yang sudah kami janjikan dalam program kerja, baik ataupun visi misi kami, untuk bisa melakukannya selama 1 tahun ke depan, dan juga menurunkannya kepada gen selanjutnya, supaya himpunan film bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih demikian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita sampai di segmen terakhir, yaitu orasi dari para paslon.
Saya persilahkan kepada paslon 1 untuk memberikan orasi atau pantun atau mungkin aksi panggung di hadapan audiens. Waktu yang diberikan 2 menit dan maksimal 5 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih KPU atas waktunya. Sebagai penutup, saya tidak dapat berkata banyak karena melihat, karena tentunya kalian sendiri dapat, banyak kalian para penonton maupun dari KPU sendiri dapat menilai kompetensi kami dari debat dan visi misi yang telah kami sampaikan selama ini. Jadi untuk akhir kata saya hanya dapat berkata bahwa hak pilih merupakan sesuatu yang penting dan hal ini merupakan sesuatu yang diberikan kepada kalian. Tentunya siapapun pilihan kalian, baik antara itu kami dari paslon 1 maupun dari paslon 2, tentunya saya berharap agar kalian dapat menggunakan hak pilih kalian, melihat bagaimana pilihan kalian ini tentunya akan sangat mempengaruhi kelangsungan prodi film dan HM film ini sendiri ke depannya. Oleh karena itu, saya tidak akan berkata banyak mengenai kami dari paslon 1 sendiri, tapi saya hanya dapat menekankan bahwa dengan harapan tinggi saya berharap kalian akan mengikuti pemilu dan memberikan suara kalian kepada pilihan kalian, entah siapapun itu. Akhir kata, main ke danau renang ke tepian. Pulang-pulang kaki kram minta diurut. Ayo pakai hak pilih kalian, jangan sampai kalian golput. Sekian dari saya, wakil saya persilahkan. Saya juga mau menambahkan sedikit pantun. Pergi ke loteng manjat palem. Cakep. Sampai di loteng, ternyata nggak ada pintu. Hai mahasiswa-mahasiswi film, jangan lupa pilih nomor 1. Sekian dari saya. Mungkin saya kembali menegaskan untuk jangan lupa menggunakan hak pilih kalian, jangan sampai golput, dan jangan lupa pilih nomor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1. Selanjutnya, kepada paslon 2, saya persilakan. Waktu yang diberikan 2 menit dan maksimal 5 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Terima kasih. Sebelumnya, untuk soal pemilihan ini, mungkin dari pihak pemilih, mungkin kalian bisa memilih sendiri mungkin dari siapa yang akan menjadi ketua dan wakil ketua himpunan film, dan di sini kami akan memberikan kesempatan yang bebas dan juga terbuka untuk siapapun yang akan kalian pilih. Namun di sini saya ingin mengingatkan bahwa kami akan berusaha dengan lebih baik untuk sebagai pasangan ketua dan wakil ketua, dan juga akan berusaha untuk terus memberikan apa yang menjadi aspirasi kalian. Dan juga sebelumnya terima kasih untuk KPU sudah memberikan kesempatan supaya kami bisa menjadi salah satu calon ketua dan juga wakil ketua. Dan di sini mungkin wakil saya akan menampilkan sesuatu. Oke, kalau ada pantun sedikit. Jalan-jalan ke rumah Kak Ika. Hore, cakep. Di sana kita bikin film hantu. Hore. Cakep. Hai semua, kami dari paslon nomor 2. Mari kita berjalan bersama untuk bersatu. Yeay. Jangan lupa pilih nomor 2 dan gunakan hak pilih kalian. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih paslon 2. Baiklah teman-teman sekalian, panggung demokrasi untuk HM Film telah selesai. Semua paparan tadi pastinya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kandidat yang paling tepat untuk memimpin apabila memang nanti mereka yang terpilih untuk menerima amanah selama 1 tahun ke depan. Tetapi, siapapun yang terpilih untuk memimpin HM Film tetaplah harus menghormati adanya perbedaan pendapat. Mewakili KPU UMN, saya Priscilla Waworuntu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan pastikan pada tanggal 16 hingga 20 November 2020, kalian pilih kalian untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa HM Film menjadi lebih baik. Sekian dari saya, selamat pagi dan terima kasih.